Ketika wanita itu menyiapkan kue ulang tahun untuk anaknya menangis terus ingin turun dari kursi bayi itu dan didudukkan ke lantai depan lemari besar. Wanita itu menelpon suaminya karena tidak sabar untuk merayakan ulang tahun anaknya bareng-bareng dan merasa ada keanehan ketika lemari besarnya bergoyang-goyang dan terjatuh langsung menimpa anaknya hingga meninggal. Wanita itu pun langsung teriak histeris. Setelah itu, pria itu marah besar dan kecewa kepada wanita itu karena anak sematawayangnya yang masih kecil meninggal begitu saja di tangan wanita itu, dan wanita itu langsung merasa bersalah dan berdosa atas semua kejadian itu. Setelah itu, wanita itu masih meratapi kepergian anaknya, dan tiba-tiba ada yang mengetok pintunya yang ternyata suaminya. Tetapi ada keanehan ketika pria itu tiba-tiba jadi lemah lembut kepada wanita itu setelah insiden kepergian anaknya, yang ternyata itu jin yang menyerupai suaminya. Suami aslinya datang dan mengetok pintu dengan keras dan juga langsung marah kepada wanita itu karena terlalu lama membuka pintu untuknya. Setelah itu, wanita itu mencuci baju anaknya terus-menerus setiap hari karena masih mengenang keberadaan anaknya. Beberapa waktu kemudian, mulailah terasa suasana canggung dan wanita itu memohon kepada pria itu untuk berbicara dengannya. Setelah itu, wanita itu sedang menjahit baju. Tiba-tiba ada hal aneh terjadi lagi, yang mana dia melihat bibinya sedang melakukan hal yang mengerikan, dan ternyata itu hanyalah manekin kecil. Beberapa waktu kemudian, wanita itu mengunjungi bibinya pasca melihat kejadian aneh tentang bibinya dan juga khawatir dengan keadaan bibi dan neneknya. Setelahnya, wanita itu penasaran dengan kejadian kematian bibinya yang lain kepada bibinya itu, dan bibinya itu langsung bersedih ketika menceritakan semua itu. Setelah itu, wanita itu tidur bersama neneknya dan curhat sambil bersedih dengan neneknya dan suara pun terdengar sampai ke kamar bibinya. Pada pagi harinya di sebuah hotel, istri dari rekan kerja pria itu datang untuk menitipkan anaknya ke pria itu. Tak lama kemudian, dia menganggap anak rekan kerjanya itu adalah anaknya yang sudah meninggal hingga menciumnya sampai anak rekan kerjanya itu nangis ketakutan. Beberapa waktu kemudian, pria itu pergi ke kuburan anaknya, menangis secara terus-menerus karena rindu, sampai dia pun bunuh diri untuk menyusul anaknya. Tak lama setelah itu, wanita itu pergi ke sebuah rumah terkutuk yang mana dia penasaran dengan rumah itu walaupun dilarang untuk pergi ke sana. Alhasil, wanita itu diganggu oleh arwah di rumah itu. Wanita itu terus memandangi boneka aneh sembari ibunya masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, wanita itu penasaran dengan bibinya dan meminta foto bibinya ke ibunya. Pada malam harinya, wanita itu mengalami mimpi yang menakutkan dengan flashback kejadian yang sudah dialaminya. Setelah itu, ketika ibunya ke kamar neneknya, ibunya pun juga diganggu dan histeris dan juga wanita itu pun langsung samperkan ibunya. Pada paginya, wanita itu pergi berkunjung ke dukun kenalannya untuk mengupas tuntas tentang boneka aneh itu. Dan ternyata boneka itu sudah digunakan untuk mengirim sebuah sihir. Wanita itu pulang ke rumah ibunya dan melihat neneknya duduk di ruang tamu sambil mengucap dengan memegang kalung tasbihnya. Setelah itu, wanita itu terkejut tiba-tiba neneknya yang selama ini dia kira bisu tiba-tiba bisa bicara dan memberitahukan bahwa bibinya yang selama ini dia cari adalah ibu kandungnya dan dia diculik oleh ibu palsunya itu dan membunuh ibu kandungnya. Alhasil, wanita itu shock, kecewa dan langsung menampar neneknya itu.